menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, alumni yang membanggakan. Tuh, dengerin gak kupingmu, Roy? Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan tahun 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Alhamdulillah ini alumni Fakultas Kehutanan UGM yang insya Allah ijazahnya asli. Sampai ada orang jahat yang akan menggugat. Please, ini dia Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Joko Widodo, tidak hanya berhasil merawat hutan, tapi juga insya Allah berhasil merawat Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Hadirnya Presiden Jokowi atau mantan Presiden Republik Indonesia di acara Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM itu membuat satu hal yang menegaskan bahwa Pak Jokowi adalah merupakan alumni sejati daripada UGM, khususnya pada Fakultas Kehutanan, sahabat ya. Apatah lagi di dalam acara tersebut hampir seluruh orang yang memberikan sambutan, mulai dari Ketua Senat, Dekan maupun Ibu Rektor sendiri, dan termasuk saya kira Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni, memberikan penegasan yang sangat kuat bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM yang sangat membanggakan. Sebagaimana video yang saya cuplikan di awal, tentu hal ini membuat Roy Panci sangat sakit hati. Sebab saya yakin dengan pernyataan dari beberapa tokoh penting dari UGM ini, terutama Ibu Rektor, semakin menguatkan posisi Pak Jokowi sebagai alumni UGM. Saya sesungguhnya sudah bisa membayangkan seperti apa pernyataan Roy Suryo yang keluar dari cohornya, pasti kurang lebih sama dengan pernyataan yang keluar saat reuni Fakultas Kehutanan dulu yang dihadiri oleh Pak Jokowi. Nah, coba kita lihat videonya, bagaimana nyinyirnya Roy Suryo dan seperti apa tanggapan daripada relawan Jokowi yang menampol congor Roy Suryo. Kemudian juga disambut sivitas, kemudian juga disebut, di-mention begitu ya oleh Rektor kalau ini adalah alumni kebanggaan. Ya. Apa tanggapan Anda? Nggak berubah sedikit pun. Mbak perlu lihat ya, ini masyarakat Indonesia perlu lihat. Semenjak tahun 2014, itu semenjak Jokowi juga Presiden Indonesia, ada perubahan statuta di Kagama, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, bahwa definisi alumni itu tidak berarti lulus. Alumni itu pernah masuk tuh masuk sehari terus DO, drop out aja alumni. Jadi orang harus ngerti definisi alumni itu apa. Alumni itu pernah masuk, bukan berarti dia lulusan. Orang-orang yang tadi ngaku temennya sendiri tadi ya, Toha itu kan hanya tahu oh dia pernah kita satu kuliah. Tapi tidak bisa meyakinkan kalau itu pernah lulus. Jadi sekali lagi kelulusannya pertanyakan. Terus ini yang kedua yang paling penting banget nih Pak Maidop. Saya sangat menyayangkan Universitas Gadjah Mada mau-maunya sedikit mengingkari sejarah. Kok bisa Dies Natalis Fakultas Kehutanan itu diselenggarakan baru pada tanggal 16 Oktober ini? Sejarahnya Fakultas Kehutanan itu didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1962. Artinya apa? Tahun 1963. Artinya kalau Dies Natalis ke-62 itu harusnya ya 17 Agustus. Ini mundur nih nggak pernah terjadi. Ya jarang banget sebuah fakultas mundur, pasti ada apa-apanya. Jadi artinya apa?
jangan-jangan ini menunggu ya sampai undangan itu diterima dan lain sebagainya. Jadi ini saya tapi tidak heran ya, UGM tuh berkali-kali ini terakhir tuh pernah mengubah sejarah nama dekan, kemudian diganti padahal yang bersangkutan sudah meninggal, baru diubah setelah 30 tahun. Hari ini ada dies yang diselenggarakan tidak pada tanggal diesnya. Ini menurut saya cacat sejarah. Kita tidak melebar ke sana ya. Oh iya, tapi alumni itu jelas. Alumni tidak menunjukkan dia lulus atau tidak. Itu aja, udah clear kalau itu. Oke. Bung David. David, kalau misalnya ada kecurigaan begitu ya dari Bung Roy begitu soal alumni, kemudian juga ada beberapa sejarah yang mungkin ada tudingannya diubah begitu ya. Iya. Tidak sesuai dengan disesuaikan, ngapain juga gitu. Fakultas Kehutanan. Iya, kalau Bung Roy ngomong ini dimaklumin aja lah. Kan kita juga udah ngerti lah posisi Bung Roy ya. Saya selalu ya sebagai teman juga ya sering beberapa kali bertemu dalam dialog-dialog. Saya memaklumi aja lah kalau Bung Roy ngomong lah. Karena benar. Yang paling penting itu adalah pemahaman substansi ya, terminologi pertama. Kalau tadi kaitannya soal alumni, oke. Alumni itu adalah orang yang pernah berkuliah di sana. Tetapi substansi yang selalu dikomplain oleh Mas Roy ini kan soal ijazah kan. Nah terminologi ijazah itu kalau baca, kembali lagi saya mau katakan seperti kemarin malam saya sampaikan bahwa kalau baca Permendikbud Riset nomor 50 tahun 2024 itu terminologi ijazah ada di situ. Adalah yang dimaksud ijazah adalah sebuah apresiasi penghargaan terhadap seseorang yang melakukan berproses dari awal sampai akhir kelulusan di sebuah institusi resmi yang diakui oleh negara. Nah Pak Jokowi itu substansi memperoleh ijazah adalah diberi penghargaan terhadap proses yang dilewati. Saya sudah berulang kali menjelaskan proses yang dilewati ketika tes. Kalau di zaman saya tahun 90 itu mengatakan UMPTN, Sipenmaru, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Saya nggak tahu istilahnya di tahun 80-an itu. Begitu kita lulus, saya lulusan Universitas Hasanuddin Makassar, S1 saya, S2 saya UI ya. Jadi diumumkan di koran lokal di Solo khususnya UGM, muncul nama Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi lulus sebagai mahasiswa yang diterima di UGM. Yang kedua, mendaftar secara formal administratif, itu nama Pak Jokowi bunyi di pendaftaran mahasiswa baru ketika sudah lulus diterima. Kemudian proses, kalau dulu namanya ospek atau perpeloncoan, teman-temannya juga menjadi kesaksian kan, teman angkatan Jokowi, kami dipelonco di ospek apa segala macam. Lalu kuliah bersama-sama, naik gunung bersama-sama di organisasi ekstrakurikuler pencinta alam, sampai yudisum sebagian besar bersama, karena wisuda itu kan ada yang mungkin duluan setahun, ada yang duluan per semester, tapi sebagian besar masih sama-sama wisuda. Nah, pertanyaannya adalah ijazah asli itu adalah diberikan secara legal oleh UGM yang punya otoritas untuk itu. Kalau UGM mengatakan nggak berproses, nggak mungkin ijazah lahir. Itu yang pertama. Kemudian dari acara kegiatan kemarin itu ada 3 pesannya Mbak. Ada 3 pesan. Yang pertama adalah pengakuan oleh UGM bahwa dan menegaskan bahwa Jokowi itu adalah alumni yang sah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apresiasi. Kata-kata adalah alumni yang terbaik yang membanggakan UGM. Itu pengakuan, apresiasi. Membagongkan. Kemudian yang ketiga adalah pesan yang disampaikan UGM ke publik melalui media ini bahwa memang UGM tidak sedikit pun goyah kalau misalnya isu yang diangkat Mas Roy dan teman-temannya itu nggak ada pengaruh UGM. Justru harus UGM ini sebenarnya kalau mau agak sedikit lebih maju, UGM ini harus memberi sanksi kepada Mas Roy dan kawan-kawannya karena sudah menodai, mencederai dan menista UGM seolah-olah UGM mengeluarkan ijazah palsu. Saya kira jelas sahabat ya, apa yang disampaikan oleh Roy Suryo sudah bisa kita bayangkan secara bersama-sama bahwa pasti dia akan berupaya mengkanter apa yang disampaikan oleh Ibu Rektor UGM. Tetapi sekuat apapun Roy Suryo mengkanter itu, saya kira sangat jauh dari substansi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak David, dan ini juga semakin memberikan bukti yang nyata bahwa memang Roy Suryo ini hanya bermain pada narasi semu sesungguhnya. Dengan kata lain, dia hanya mempatenkan kebohongan yang terlanjur dia buat sehingga kemudian itu cenderung menjadi kebenaran. Tetapi bagi rakyat Indonesia yang waras, saya yakin mampu menelaah bahwa seluruh penyampaian Roy Suryo ini hanyalah kibulan semata untuk menipu rakyat Indonesia sesungguhnya.
sekaligus berupaya keras melemahkan proses penyidikan yang terjadi di Polda Metro Jaya. Tetapi keyakinan saya, sebagaimana informasi dari penasehat hukum Pak Jokowi bahwa bulan ini akan dijadikan tersangka, itu kita pegang betul ya, dan sekaligus menjadi angin segar buat kita semuanya. Dan saya kira pernyataan daripada Civitas Akademi UGM dalam disnatalis tersebut, termasuk kehadiran Pak Jokowi di sana, ini adalah merupakan salah satu bentuk penguatan terhadap proses hukum yang terjadi di Polda Metro Jaya, supaya kemudian para penyidik ini bisa dengan tegak menegaskan bahwa mereka semua ini para pemburu ijazah memang betul-betul telah melakukan fitnah dan melakukan pembohongan terhadap publik. Oleh karena itu, dengan adanya hal tersebut, mudah-mudahan saja Polda Metro Jaya bisa semakin tegar menegaskan pentersangkaan Panji CS. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.